Shalom semua. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya menggantikan Bu Melani ya untuk menyampaikan sharing. Mari kita sama-sama kita puji Tuhan, akan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara kita, bersyukur dengan segala hal baik yang Tuhan sudah berikan pada kita. Terima kasih. Oh, Tuhan. Syukur sebab Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Puji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi. Syukur Kau setia. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selama hidupku. Haleluya. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, karena setiap kami masih bisa mendengarkan sebagian renungan daripada-Mu. Walaupun kami berjarak, tapi kami percaya hati kami satu dalam memuji dan menyembah Engkau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, biar
biarlah kami semua mengerti yang menjadi firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Judulnya teguhkanlah hatimu. Ya, mungkin bisa ditambahkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini memang sudah agak membaik ya, situasi di mana kita semua sudah bisa mulai bekerja, walaupun mungkin tidak seperti masa atau tahun lalu ya. Tapi puji Tuhan, setelah kemarin sempat tidak bisa kerja, tidak bisa dagang, nah bulan ini kita bisa kembali berusaha mencari nafkah, mencari makan. Tentu semuanya berkat Tuhan ya, karena juga doa dari kita semua sehingga Tuhan mendengar dan Tuhan membuat situasi seperti ini, dan kedepannya terus berdoa agar semakin normal kembali ya. Nah, hari ini kita sama-sama belajar dari kisah Yosua ya, Yosua pasal 1, dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, mungkin kalau kita baca ayatnya terasa biasa-biasa saja ya. Nah, tapi kita harus tahu kisahnya sedikit. Bagaimana Yosua ini? Nah, kita masih tahu Yosua ini dibilang bahwa di ayat 1 dengan jelas disebutin bahwa Yosua bin Nun abdi Musa. Jadi Yosua ini bukan anaknya Musa, bukan ponakan, bukan saudara, bukan juga imam dari Lewi, bukan. Dia hanya abdi. Maaf kalau sekarang mungkin pembantu ya, yang ngurus-ngurus Musa. Nah, itu yang pertama kita harus tahu. Posisi Yosua bukan orang yang hebat ya. Tuhan tidak mengambil orang yang luar biasa, tidak mengambil orang yang gagah perkasa. Tuhan waktu itu menggantikan Musa dengan Yosua yang statusnya hanya hamba ya. Nah, itu yang pertama. Nah, kita belajar dari situ bahwa Tuhan tidak melihat rupa, tidak melihat status, apapun yang kita kerjakan ya, Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hati ya. Nah, karena statusnya Yosua sebagai hamba, maka tentu saja Yosua merasakan bimbang saat itu. Kalau Musa, mungkin Yosua ngeper karena lihat Musa ya, bagaimana dia membelah lautan, bagaimana dia dengan kuasa Tuhan tentunya ya, mendatangkan tulah-tulah atas bangsa Mesir, membuat datang jutaan kodok ya ke atas Mesir, lalat dan kematian bagi anak sulung Mesir. Itu kan hal yang luar biasa. Sedangkan
Yosua ini anak ya anak bawang lah ibaratnya. Jadi dia merasakan hatinya ini sedikit rendah diri ya. Nah di satu pihak lain Yosua juga tentu melihat bagaimana bangsa yang dibawa oleh Musa ini bukan bangsa yang biasa-biasa, ini bangsa Israel. Hampir sama seperti bangsa Indonesia ini, rakyatnya, di mana pemimpinnya melakukan sesuatu tetap dianggap salah ya. Mau pemimpinnya benar tetap salah, mau di pemimpinnya ngelakuin yang terbaik buat bangsa tetap dipandang salah. Nah begitu juga bangsa Israel. Kalau kita lihat ya bagaimana bangsa Israel diberi air dari batu karang, ini hal yang luar biasa, bukan dari tanah si air itu keluar dari batu karang. Lalu bagaimana roti itu bisa turun dari langit dan burung puyuh diterbangkan dari udara sehingga bisa berkumpul di satu area. Ini hal yang luar biasa sekali, bukan hal yang biasa-biasa. Tapi atas segenap kebaikan yang Tuhan berikan, tetap tidak ada ucapan syukur. Tetap yang ada adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Nah, ini bangsa yang mau dibawa oleh Yosua. Makanya Yosua merasakan ketakutan. Ya bukan ketakutan karena gimana ya, tapi minder. Sudah mah dia hanya pembantu. Yang pertama, lalu yang kedua, dia membawa bangsa yang guminter lah ibaratnya ya, yang sok pinter, dan juga nggak ada rasa bersyukur. Nah makanya muncullah dan turunlah ayat ini di mana Tuhan menghiburkan hati Yosua ya. Nah hari ini kita belajar bahwa kita harus tetap kuat dan teguh hati ya dalam kondisi dan situasi apapun yang terjadi hari-hari ini. Mau semencekam apapun, mau sesulit apapun, kita mesti percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, kita harus percaya terus, mengimani bahwa selain Tuhan ada, Dia juga Immanuel yang menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya ya. Jadi nggak cuman ada doang, ngeliatin doang, tapi Dia juga menyertai ya. Dan tentu saja sebagai ayat emas yang harus kita pegang terus adalah Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Nah, di dalam ayat itu dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Jadi entahkah halnya baik, halnya buruk, entahkah kita dapat pekerjaan, tidak dapat pekerjaan, bisa makan, tidak bisa makan, hidup damai, atau mungkin dalam situasi kurang enak karena ada beberapa masalah, kita harus senantiasa ingat bahwa Allah turut bekerja di dalam hal-hal tersebut untuk mendatangkan kebaikan. Sama halnya seperti orang merajut, tidak pernah ada sekalipun rajutan itu yang posisinya itu senantiasa lurus. Ada kalanya memang harus bersilangan, ada kalanya harus ditarik,
dirapihkan, ya. Nah itu merajut, jadi bukan hal yang indah. Walau pada saat pertama kali kita lihat mungkin kita bertanya-tanya ini bikin apa, ya. Tapi nanti pada akhirnya kita bisa lihat bahwa hasil rajutan itu menghasilkan mungkin shawl, mungkin topi, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi yang pertama kita harus belajar untuk tekun saat apa, ya. Kita baca di Yosua 1 ayat 7 dikatakan bahwa hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, ya. Jadi yang pertama kita harus tekun dan kuat dan teguh hati, ya, pada saat-saat di masa-masa yang sulit, ya. Nah kemarin karena corona, ya, semua orang harus diam di rumah dan mungkin merasa sulit, mungkin, ya. Nah kita harus dari sekarang melatih hal yang seperti ini dilatih terus, karena sesuai firman Tuhan bahwa zaman ini semakin hari tidak akan semakin baik, tidak, ya, semakin jahat. Nah kita harus mempersiapkan diri. Di saat-saat yang sulit kita harus tetap kuat hati kita dan teguh hati kita. Kuat dan teguh pada apa? Nah di ayat 8 di situ ditulis bahwa kuat dan teguh dalam ketekunan akan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Nah jadi meskipun dalam kondisi apapun, ya, baik, tidak baik, senang, sedih, sakit, sehat, banyak duit, nggak punya duit sekalipun, kita harus tetap pegang teguh firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam, ya. Jadi kuatkan dan teguhkan hatimu di saat-saat yang sulit. Itu yang pertama kita pelajari. Yang kedua, kita baca Yosua pasalnya yang ke-7. Nah ini loncat, ya, pasal 7 sekarang. Yosua pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Ahan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitkah murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, jadi selain masa yang sulit, ini Tuhan ingatkan kita juga hati-hati akan masa kelimpahan. Karena justru sebetulnya yang paling berat itu pada saat kelimpahan, karena orang tidak sadar, ya, karena orang merasa nyaman. Nggak ada orang yang nyaman saat kesusahan, itu nggak ada. Tapi kalau lagi kelimpahan itu kan nyaman. Saking nyamannya itu kadang-kadang ada yang lupa sama Tuhan, lupa sama firman Tuhan, ya.
lupa sama janji-janji Tuhan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap teguh, kuat, ya. Nah, saya juga mengingatkan mungkin hari-hari ke depan Tuhan akan berikan kelimpahan kepada kita di luar dari dugaan kita, ya. Nah, tapi pada saat kita dapat kelimpahan itu, ingat, saya mengingatkan baik-baik, jangan dihamburkan, ya. Simpan sebagian seperti Yusuf, ya. Kemarin bulan lalu kita belajar soal Yusuf. Nah, kita simpan baik-baik, ingat baik-baik, ya. Ingat baik-baik bagaimana keadaan kemarin saat corona itu, diingat baik-baik. Setiap saat hal seperti itu bisa terjadi. Jangan sampai kita di kemudian hari susah. Memang Allah turut bekerja dalam segala hal. Memang Allah menyertai kita. Tapi Tuhan juga memberikan satu lagi, yaitu Tuhan memberikan akal kepada kita. Ya, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja. Jangan sampai sudah Tuhan kasih tenaga, nggak mau kerja, sudah kerja dapat hasil, semua dipakai. Ya, itu tidak berhikmat. Ya, kalau udah kayak gitu susah. Ya. Jadi pada saat masa-masa baik, masa-masa kelimpahan, kita juga harus kuat dan teguh, ya. Banyak orang yang jatuh justru pada saat kelimpahan, ya. Maaf kata saya membahas banyak beberapa pendeta yang jatuh dalam dosa itu karena gerejanya sudah mapan, sudah enak. Ya, puji Tuhan di gereja kita nggak ada yang seperti itu, dan mudah-mudahan dijauhkan dari yang seperti itu dari sekarang dan selama-lamanya. Jangan sampai ada. Ya, lalu yang ketiga, kita sama-sama belajar dari Yosua 9 ayat 14, ya. Yosua 9 ayat 14. Ini saya udah hampir setengah jam nih. Yosua 9 ayat 14 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah, ini jangan lupa untuk senantiasa minta kepada Tuhan. Tuhan maunya apa? Jadi kita harus kuat dan teguh di dalam mentaati Tuhan, ya. Jadi yang pertama, kita harus kuat dan teguh saat sulit. Yang kedua saat kelimpahan. Dan yang ketiga saat menjalankan atau mentaati firman Tuhan. Ya, sekian, kita sama-sama mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman yang sudah Engkau sampaikan mengenai menguatkan hati dan tetap teguh, ya, dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah terus Kau meteraikan segenap firman dalam hati setiap kami. Hamba-Mu mendoakan untuk semua anak-anak-Mu, untuk Bu Melani, Bu Lis, Bu Acu, Tasya. Tuhan, Kau berkati juga Cimari yang di Surabaya. Kau berkati, jagai kesehatan terbungkus dengan kuasa darah Yesus setiap keluarga kami semua, Tuhan, ya. Termasuk juga untuk Bunda, ya, senantiasa Kau jagai, tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah Yesus. Tuhan, saat ini juga kami mendoakan buat bangsa negara, biarlah damai sejahtera buat bangsa, buat negara. Juga mendoakan untuk semua hamba-hamba Tuhan di GBI Sukawarna,
Kiranya Engkau berikan kekuatan, hikmat juga, terutama untuk Paniko, untuk bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus kuat di dalam iman, terus mencintai Tuhan di masa-masa ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya dan amin. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu.